Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji tahun depan. Terkait kuota haji Indonesia, DPR mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah diplomasi trilateral dengan beberapa negara sahabat yang kuota hajinya tidak dipergunakan maksimal. DPR RI menggelar rapat konsultasi terkait pelaksanaan haji 2016 di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI dihadiri oleh Menteri Agama, Dirjen Kementerian Agama, Wakil Menteri Luar Negeri, Sekjen Kementerian Kesehatan, Kepala Staf Umum TNI, Kabar Hakam Polri, Staf Ahli Kemenlu, dan instansi-instansi lain yang terkait pelaksanaan haji. Sementara itu, dari pihak DPR diwakili pimpinan Komisi 1, Komisi 8, Komisi 5, dan Komisi 9. Ketua DPR RI mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, DPR dan pemerintah sepakat untuk menambah atau setidaknya mengembalikan kuota haji Indonesia ke jumlah semula pada kisaran 211.000. Hal tersebut bertujuan agar masa tunggu haji di Indonesia tidak terlalu lama. Dewan sepakat dari sejak awal memberikan apresiasi kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan instansi-instansi yang tadi saya sebutkan atas penyelenggaraan haji sekarang yang pelaksananya itu jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan, pemerintah dan DPR RI tengah berupaya mengembalikan kuota haji Indonesia yang sejak 4 tahun lalu berkurang sebesar 20% akibat adanya proyek renovasi Masjidil Haram. Lukman Hakim juga mengajak pemerintah bersama dengan seluruh negara anggota Organisasi Konferensi Islam untuk meninjau ulang kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menetapkan kuota haji bagi tiap-tiap negara. Mungkin perlu kearifan tersendiri bagi pemerintah Saudi Arabia bersama seluruh negara-negara yang terhimpun di OKI untuk meninjau ulang bagaimana yang paling adil dalam menetapkan kuota ini. Fajar Ilhami dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian bersama pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk mendukung pengembangan kerajinan batik khas Sulawesi Utara. Komisi 6 juga mendorong Badan Standarisasi Nasional untuk memberikan pembinaan agar batik khas Sulawesi Utara memiliki kualitas yang tinggi. Ditemui usai peninjauan industri kecil dan menengah dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natawijaya mengatakan, DPR mendukung jika setiap daerah di Indonesia mengembangkan batik khas daerah masing-masing, terutama di Sulawesi Utara. Azam mendorong kementerian terkait bersama pemerintah daerah Sulawesi Utara melibatkan perbankan untuk memberikan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah untuk batik, terutama dari segi kualitas dan motif khas batik Sulawesi Utara. Azam juga meminta Badan Standarisasi Nasional untuk memberikan pembinaan agar batik Manado memiliki standar yang bagus. Selain pengembangan batik khas Manado, Azam mendorong pengembangan kerajinan khas Sulawesi Utara seperti kerajinan batang atau batok kelapa. Dari kementerian terkait untuk agar kerajinan-kerajinan ini lebih tumbuh, lebih bervariasi. Kalau di Jawa sudah banyak variasi dan sudah ekspor ya melalui Pulau Bali, ekspor, dan di sini bukan tidak mungkin bahwa banyak ada kerajinan yang bisa dikembangkan, di antaranya kerajinan batang kelapa, kerajinan batok kelapa. Anggota Komisi 6 DPR RI Adang Darajatun juga mendukung pengembangan batik dengan motif-motif budaya khas Sulawesi Utara. Menurut Adang, pemerintah daerah Sulawesi Utara perlu melibatkan perbankan untuk memberikan pembinaan kreasi dan kualitas kepada para pengrajin batik Sulawesi Utara, serta membantu pemasaran batik sehingga Sulawesi Utara mampu bersaing di bidang industri kerajinan dengan negara-negara yang letaknya berdekatan dengan Pulau Sulawesi di tengah era masyarakat ekonomi ASEAN. Berarti kan kita berbicara tentang bagaimana kesiapan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menyiapkan bahan-bahan tadi batik dan kerajinan lainnya untuk dapat dibeli oleh para wisatawan tersebut. Jadi kalau untuk saya sih prospek ke depan daerah Sulawesi Utara yang merupakan bagian terdepan di sebelah utara Indonesia harus sudah siap mampu terutama dalam menghadapi MEA ini terhadap negara-negara di sekitar ya.
Dari Provinsi Sulawesi Utara, Nuki Tampu-Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI optimis pilkada serentak secara nasional yang akan dilaksanakan akan mampu mewujudkan demokrasi yang substansial. Bukan hanya dari sisi prosedural semata, kesuksesan pilkada serentak juga menjadi tolak ukur kualitas demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman meluncurkan buku berjudul Perjalanan Panjang Pilkada Serentak bertempat di ruang delegasi MPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hadir pada kesempatan itu sejumlah tokoh nasional, diantaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Kemudian Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asidiki. Pengamat politik LIPI Siti Zuro, serta akademisi dan sejumlah anggota DPR RI. Ketua Komisi 2 DPR Rambe Kamarul Zaman menerangkan pilkada serentak gelombang kedua yang akan dimulai pada Februari 2017 nanti merupakan perwujudan demokrasi yang substansial. Tidak hanya prosedural semata. Rambe menambahkan, persoalan politik uang masih menjadi kendala dalam pilkada. Menurutnya, jika ingin menghilangkan politik uang, maka pelaksanaan pilkada harus berkualitas, sehingga dapat dihasilkan pemimpin daerah yang amanah. Insya Allah mudah-mudahan dengan keyakinan, saya optimis melihat pilkada serentak ini untuk lebih bisa serentak sekaligus. Jadi kita akan menemukan demokrasi yang substansial, bukan prosedural lagi. Untuk pelaksanaan pilkada kita di 2024 bisa dilaksanakan pilkada serentak. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak karya Rambe Kamarul Zaman yang bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi seluruh partai dan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Zulkifli berharap agar pilkada bisa membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat di daerah dan bagi bangsa Indonesia. Pilkada bisa berlangsung jujur, adil, terbuka, menghasilkan pemimpin yang berwawasan kebangsaan, menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh ingin membangun daerahnya. Nah, mudah-mudahan kita harapkan buku ini menjadi salah satu rujukan. Ya, rujukan ya. Yaitu buku ini salah satu yang bisa menjadi rujukan bagi partai politik, bagi peserta pilkada di seluruh tanah air. Ya. Zikri dan Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.